Nih coba lihat nih, dimut ini enak banget ya. Bagian matanya tuh. Coba lihat giginya ini, gigi red devil ini. Pantasan kali itu apa, ikan mujair. Bandingkan dengan yang ini nih. Bandingkan dengan gigi, padahal lebih besar tadi mujair ini, tapi giginya dia, coba bandingkan gigi mereka berdua nih, lebih sangar kan giginya ini kan. Ini sengaja saya nggak campurin bumbu olesnya, saya nggak campurin kecap supaya dia tahu rasa asli daripada ikannya, dan saya nggak nambah, cuman asam sama garam doang. Jadi sekarang kita review. Yang pertama kita makan itu inilah ikan mujairnya. Enak, kalau mujair enak, apalagi ditambah dengan ini. Yaudahlah, kayak mana lah ikan mujair kan, teman-teman pasti sudah tahu atau udah pernah makan ikan mujair dan danau, ikan mujair liar. Jadi ini kita coba ini dagingnya. Jadi kalau besar dia, saya suka nembak yang besar gara-gara ini dagingnya banyak. Kalau udah besar ya dagingnya banyak, hampir sama dagingnya dengan ikan nilai ini. Jadi kita coba dulu. Sumpah bukan karena bohong, bukan untuk apa ya. Lalu saya tembak, dan ternyata meleset. Bukannya lari, dia malah mendekat. Seakan dia ledekin saya dengan berkata, Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di lokasi. Jadi kita rencana mau nembak, katanya lagi musim ikan mas. Nggak tahu saya dibohongin apa enggak. Jadi tadi itu helper saya bilang, bang aku dapat ikan mas kemarin, timbangannya 1 kilo katanya. Nah, kalau ada yang begitu berarti ada yang besarnya kan. Jadi kita akan coba cek sebelum kita carikan mas, kita akan coba cek red devil kemarin. Kan kemarin kita udah goreng apa itu red devil. Jadi sekarang kita mau targetin red devil untuk dibakar dulu. Tapi nanti tetap targetin ikan mas kalau ada, target ikan nila kalau ada. Jadi nanti kita dari sini langsung ke sana, ke arah venue. Oke? Saksikan terus. Helperku itu yang kemarin itu. Kalau teman-teman udah nonton video ini, itu mereka. Jadi ikan yang kemarin katanya mereka laku 60.000. Ini mereka berdua nih lagi ngambil ban tadi. Oke, mudah-mudahan mantap hasilnya ya. Tap. Jalan pertama saya langsung menuju tebing-tebing atau yang biasa saya sebut dengan spot jurang. Ini menjadi spot andalan saya ketika saya sedang berburu red devil, karena di spot ini saya bebas memilih red devil yang besar untuk dijadikan konsumsi. Red devil bersarang di sini karena tiap hari mereka mendapat makanan dari sisa pakan ikan. Karena spot jurang ini tepat berada di bawah keramba jaring apung. Setelah sampai di dasar, saya langsung disambut gerombolan ikan red devil dan beberapa ekor ikan nila. Tapi kita tunggu sebentar, siapa tahu spot ini memberi lebih dari apa yang kita harapkan. Sempat mau bidik yang ini, dia bisa baca pikiran saya. Karena sudah sering saya buru, red devil di sini pun semakin was-was kalau saya datang. Akhirnya saya putuskan naik untuk mengisi kembali tabung oksigen alami saya. Setelah mengisi tabung alamiku, saya kembali lagi ke spot jurang yang tadi. Saya suka berburu red devil di sini karena red devil di sini rata-rata besar semua. Kalau di titik lain paling hanya 1-2 red devil yang besar. Kelemahannya di titik ini kadang matahari ketutup sama keramba jaring apung yang ada di atas, sehingga spotnya agak gelap dan sedikit agak seram. Di depan saya sebenarnya sudah banyak red devil dengan ukuran yang lumayan, tapi kita tunggu sebentar, siapa tahu ada ikan yang lebih besar datang mendekat. Akhirnya ada satu red devil babor yang datang dari dasar jurang.
tapi sayangnya dia putar balik. Daripada kembali ke permukaan dengan sia-sia, akhirnya saya putuskan untuk menembak yang ini. Dan strike, teman-teman bisa melihat tenaga ikan ini. Kalau strike pancing pasti seru merasakan tenaganya. Cuman sayang kalau ikan red devil sebesar ini jarang makan umpan pancing. Jujur kalau melihat ikan ini sering terpesona karena saking cantiknya, tapi segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik. Termasuk populasi ikan ini di Danau Toba sudah berlebihan. Kita kembali lagi ke spot jurang tersebut. Sesampai di tepian jurang, ikan red devilnya sudah jaga jarak. Karena saya mengambil salah satu dari pasukan mereka. Walaupun begitu, kita tunggu sebentar. Sedikit gerakan membuat ikan red devil makin jauh masuk ke dalam jurang. Di sini saya melihat ada beberapa ikan nila. Akhirnya saya putuskan untuk menembak ikan yang ini. Tidak terlalu besar, tapi sudah cocok untuk kita konsumsi. Ikan nila ini menjadi ikan kedua kita di trip ini. Ukurannya hampir sama dengan ikan red devil yang kita dapat tadi. Tapi saya lebih penasaran dengan rasa kedua ikan ini jika dibakar nanti. Saya kembali lagi ke spot jurang yang tadi. Sudah semakin keruh karena lumpurnya sudah naik akibat kibasan kai katak di penyelaman sebelumnya. Di sini saya melihat red devil babon mendekat. Buru-buru saya bidik daripada dia nanti putar balik lagi. Strike, saya buru-buru naik ke permukaan karena ngapain juga saya di sana terus. Ini dia teman-teman, saya yakin waktu jumlah ikan ini masih sedikit, pasti mahal di toko ikan hias. Coba perhatikan bagian ekornya, luar biasa cantik. Dan saya lanjut nyelam lagi ke sarang red devil tadi. Pokoknya kita ambil babonnya sebanyak mungkin. Sesampai di sana ternyata mereka sudah semakin menjaga jarak. Tapi tidak masalah, kita tunggu selama mungkin. Mereka pasti juga akan mendekat nantinya. Akhirnya saya menemukan target. Daripada kehilangan momen, buru-buru saya bidik. Lumayanlah daripada naik kosong ke permukaan, jadi kita tembak yang ini tadi. Di sini kebetulan ada yang pelihara dan jual ikan endemik Danau Toba, yaitu ihan batak atau secara umum biasa disebut ikan maser. Karena di lokasi yang tadi sudah keruh dan ikan-ikannya sudah mulai menjauh, kita pindah ke titik lain, yaitu ke sebelah kiri. Di sini saya melihat ikan red devilnya masih kecil-kecil, tapi kalau teman-teman jeli akan melihat ikan mas di kumpulan red devil ini. Karena tidak ada target yang cocok, akhirnya saya tinggalkan. Tidak jauh dari lokasi tadi, saya kembali menyelam. Sampai di dasar saya memperhatikan, di sebelah kanan saya ada ikan nila. Cuman karena dia ikan lobang, jadi saya persilahkan dia lewat. Kenapa tidak menembak ikan lobang? Karena saya meyakini semakin banyak ikan nila lobang di satu spot, maka spot itu akan semakin lestari. Bukannya tidak bisa ditembak, tapi alangkah lebih baik dibatasi karena ikan lobang tergolong yang mudah dipancing atau ditembak. Tinggal nunggu di sarang lobangnya, maka mereka akan datang dan kita tinggal bidik. Kembali saya menunggu di dasar danau, dengan harapan ada ikan yang layak untuk diajak pulang. Setelah menunggu hampir 1 menit di kesunyian dasar Danau Toba, akhirnya saya melihat ikan yang cocok untuk diajak ke darat. Tanpa pikir panjang, saya langsung tembak.
Selanjutnya saya menyelam hanya di kedalaman 5 meter. Setelah hampir 1 menit menunggu tidak ada ikan yang muncul. Akhirnya saya naik. Di saat saya mau naik ternyata ada ikan red devil babon yang sedang memperhatikan saya. Langsung saya bidik. Coba teman-teman perhatikan keindahan ikan ini. Gradasi warna merah ke kuningnya luar biasa. Mudah-mudahan juga nanti rasanya luar biasa. Di bawah sana saya melihat ada ikan red devil babon yang sedang nongkrong. Dengan semangat saya langsung menyelam untuk mengajak dia kembali supaya kerjanya tidak hanya nongkrong. Setelah saya perhatikan, ternyata dia sedang bekerja menjaga anaknya. Kalau teman-teman lihat, ikan kecil warna hitam itu adalah anakan red devil. Walau sedang beranak, tetap kita tembak. Kembali saya menyelam di bebatuan ini lagi. Di sana saya melihat ada ikan red devil yang sedang bersembunyi. Lalu saya tembak, dan ternyata meleset. Bukannya lari, dia malah mendekat. Seakan dia ledekin saya dengan berkata, dengan bercampur emosi, saya kembali untuk mencari red devil yang tadi. Tapi sayangnya tidak ketemu, dan malah ketemu ikan nila yang ini. Dan kita putuskan untuk menembak ikan nila yang ini. Saat kita mau pulang di kedalaman 1,5 meter, saya melihat ada ikan mas. Karena saya melihat dia ancang-ancang mau kabur, langsung saya tembak. Dari warnanya, ini bukan ikan mas asli Danau Toba. Ini mungkin ikan mas yang lepas dari keramba atau ikan peliharaan. Oke teman-teman, jadi berapa itu dapatnya ini? 3 mujair, 1 ikan mas. Itu pun bukan ikan mas danau ya. Kelihatan dari warnanya pucat. Lebih merah ini dibandingkan ini. Itu lepas dari itu keramba pengepul. Jadi mungkin waktu mau dikirim ke pasar, dijaring, dimasukkan ke plastik, mungkin itu lepas. Dan kita dapat berapa yang tadi bil 5. Jadi rencananya ini nanti mau dibakar. Tadi keruh banget, makanya kita nggak dapat ikan nila besar, dan beberapa tadi ikan nila lobang kita skip aja supaya ada penghuninya di sana. Oke, nanti kita bakarnya. Jadi teman-teman, rencananya tadi mau ngajak mereka ke rumah dan kita bakar semua di rumah. Cuman mereka tadi intinya mereka nggak mau. Jadi ikan masnya sama mereka, baru ikan mujahirnya sama mereka juga 2. Oke, jadi mereka ini juga dapat 2 ekor ikan mas 1. Tetap juga ikan mas yang lepas dari apa ini, dari keramba. Dan ini buat mereka, buat pasukan saya. Nanti enak dibakar ini. Red devil Danau Toba. A few moments later. Jadi setelah dibersihkan, kita asamin, kita garamin. Karena berhubung tadi ikan sudah dimasak, jadi ini kita bakar besok, entah siang atau sore ya. Oke teman-teman, jadi ikan kita kemarin red devil itu sekarang kita masak. Kan kemarin udah digoreng, jadi sekarang kita mau coba untuk dibakar. Jadi ini persiapan untuk kita bakar untuk makan malam hari ini. Oke, ikuti terus.
Oke teman-teman, jadi ikan ini sudah dimarinasi 1 malam. Jadi kemarin udah saya buat asam sama garam. Itu ada ikan nila 1, nanti kita buat perbandingannya. Rasanya paling enak yang mana? Minyak ya. Oke teman-teman, jadi kita sudah masak itu red devil. Coba lihat giginya ini, gigi red devil ini. Pantasan kali itu apa, ikan mujair. Bandingkan dengan yang ini nih, bandingkan dengan gigi. Padahal lebih besar tadi mujair ini, tapi giginya dia, coba bandingkan gigi mereka berdua nih, lebih sangar kan giginya ini kan. Jadi kita masuk di segmen mangan boh, artinya ayo makan ya. Jadi teman-teman, ini red devilnya tadi saya ambil 1 ekor karena saya pengen makan banget. Ini sengaja saya nggak campurin bumbu olesnya, saya nggak campurin kecap supaya dia tahu rasa asli daripada ikannya, dan saya nggak nambah, cuman asam sama garam doang. Jadi sekarang kita review, dan di sini ada nasi sama tadi adik saya masak super mie dan ada sisa, jadi saya ambil dan kita coba. Dan ini ada cabai nih, cabai. Tanpa cabai kita makan panggang itu, tanpa cabai kita makan panggang itu kurang sempurna. Tapi ini tadi ada nggak anda di mana ini? Soalnya bukan saya yang apa, yang giling, mama saya. Andalibatnya nggak ada, cuman ada riasnya ada, dan ini pedas banget. Oke, sebelum kita makan dulu, kita review dulu. Yang pertama kita makan itu inilah ikan mujairnya. Enak, kalau mujair enak, apalagi ditambah dengan ini. Yaudahlah, kayak mana ikan mujair kan, teman-teman pasti sudah tahu atau udah pernah makan ikan mujair dan danau, ikan mujair liar. Jadi ini kita coba nih dagingnya. Jadi kalau besar dia, saya suka nembak yang besar gara-gara ini dagingnya banyak. Kalau udah besar ya dagingnya banyak, hampir sama dagingnya dengan ikan nila ini. Jadi kita coba dulu. Sumpah, bukan karena bohong, bukan untuk apa ya, tapi rasanya itu 11-12 lah sama ikan ini, ikan nila. Bukan karena supaya pamor red devil ini naik supaya diburu, enggak. Cuman ini kalau udah besar rasanya itu hampir sama dengan ikan nila. Bukan karena mau naikin pamor ini, pamor red devilnya, bukan. Cuman memang ya enak banget. Nanti teman-teman coba request sama contohnya ke pasar, beli red devil yang besar, baru masak, baru bandingkan dengan ikan nila. Oke, kita makan dulu. Jadi kalau disuruh milih, mending makan red devil atau ikan nila. Untuk sekarang, karena saya sudah terlalu sering makan ikan nila, jadi saya pilih pastinya red devil. Oke, sebelum kita makan, kita bersyukur dulu. Tadi kita belum berdoa. Oke, mari makan. Lemak ikannya juga lumayan, enggak sama, hampir sama dengan ikan nila. Lemak yang di bagian perutnya itu enak juga.
Saya tadi sengaja nggak makan untuk nungguin ini, nungguin Red Devil babon ini. Jadi teman-teman bisa kasih rekomendasi selanjutnya Red Devil ini dimasak pakai apa, karena sebelumnya kan kita udah goreng tuh, kita udah goreng kering kemarin, dan digoreng pun mantap, dan ini dibakar pun mantap banget. Jadi selanjutnya teman-teman bisa komen kita buat apa ya. Nih teman-teman bisa lihatnya, berminyak banget ya, padahal tadi saya nggak ada oles minyak ya. Ini enak banget diemut. Cuman kalau dibakarnya jangan terlalu kering. Kalau dibakar dia jangan terlalu kering supaya dia manisnya dapat. Kan ada orang tuh yang kalau itu ya menurut selera sih, kalau saya bakar ikan itu jangan terlalu kering, jangan juga setengah matang. Soalnya di konten saya terakhir itu kami masak di danau itu setengah matang itu. Ini bro. Kalau next Carlos, kalau contohnya di ngeripu makanan, kalau udah enak, ini dia gitu, mantap lah dibakar. Ini bagian punuknya nih, termasuk punuk gak sih? Oh bukan, karena punuk kan bagian punggung ya. Ini jendolannya atau apa ya, bagian kepalanya. Aduh pasti berlemak banget ini. Sumpah nggak bohong, rasanya hampir sama dengan ikan nila, minyaknya, tapi tekstur daripada ikan ini lebih enak lah, lebih enak. Ini lagi nih. Biasanya kalau makan ikan bakar saya pakai cabai, lebih doyan pakai cabai, tapi kali ini karena rasanya udah mantap, berminyak banget ini. Yang kolesterol hati-hati lah kalau makan ini bagian kepalanya. Nih coba lihat nih, dimutin enak banget nih. Bagian matanya tuh. Enak banget sumpah. Kepalanya juga nggak terlalu keras, masih bisa digigit lah, masih bisa di apa ya, digigit dan pecah. Oke itu dah. Setelah kita makan Red Devil, dan kita makan ini dulu lagi. Sama
malahan lebih manis. Nggak tahu, jadi bingung. Lebih enak tadi apa, setelah saya makan red devil baru saya makan ini lagi, jadi rasanya kayak hampir sama. Tapi nggak tahu ya, kan terakhir saya makan kepala red devilnya, jadi manisnya di kepalanya kan. Setiap ikan kan yang manisnya itu di kepalanya. Jadi karena saya udah kenyang, saya nggak makan ini lagi. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan kasih saran kita selanjutnya buat red devil dengan cara diolah dengan cara seperti apa. Apakah digoreng pakai tepung, dipilet dulu baru digoreng pakai tepung, atau ada saran lain atau kuah asam atau segala macamnya. Komen di bawah. Oke, terima kasih dan salam Spar Fishing Tebak. Mantap.